Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi. Kali ini saya selalu mengatakan istimewa. Kali ini very special. Kita bersama-sama dengan tamu yang akan memberikan banyak pencerahan dan insight, in-depth information terkait dengan polemik Al Zaitun dan pendiri pemimpinnya yang menimbulkan banyak kontroversi. Siapa lagi kalau bukan Panji Gumilang. Saya kali ini ditemani oleh siapa lagi kalau bukan Mbak Evi Hudriah. Ya. Orang Davos Radio sudah orang lama dibanding saya, tetapi beliau juga sekarang ini adalah masih di MUI ya, Betul. Mbak Evi ya, sebagai anggota di Komisi Infokom. Komisi Infokom MUI. Iya. Tamu istimewa kita, Mbak. Betul. Very special guest hari ini, Ustadz. Saya panggil Ustadz. Beliau adalah Dr. Haji Aminuddin Yaqub MA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sebuah kehormatan besar Ustadz bisa bersama Ustadz hari ini. Makasih. Subhanallah, yang sudah tampil di banyak media, Mbak Betul. Evi. Beberapa waktu terakhir ini terkait dengan tadi kasus besar yang kita sudah sampaikan. Dan yang pasti untuk Anda sahabat Bravo mengingatkan bahwa beliau Dr. Aminuddin adalah Wakil Ketua Tim Peneliti MUI. Al Zaitun. Betul. Yang tahun 2023 Khusus ini. untuk kasus Al Zaitun. Betul. Iya. Dan sudah terlibat Ustadz sejak dalam penelitian terhadap Al Zaitun sejak tahun 2002 sebagai sekretaris tim peneliti MUI sebagai sekretaris tim peneliti MUI yang diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat waktu itu diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketua timnya, iya. Ketua timnya adalah beliau. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin tahun Betul. 2002 meneliti Al Zaitun. Meneliti Al Zaitun khusus. Kenapa waktu itu harus diteliti waktu itu Ustaz? Karena waktu itu ada banyak pengaduan masyarakat tentang banyaknya jatuh korban akibat terpapar oleh ajaran NII KW9. Maka karena ada pengaduan itu, pimpinan MUI berinisiatif membentuk satu tim meneliti 3 masalah. Iya. Pertama tentang gerakan NII KW9, ajaran dan paham keagamaannya. Kedua tentang indikasi di pesantren Az-Zaitun, yang di situ juga ada paham keagamaan yang menyimpang, informasi yang kita dapat waktu itu. Lalu kita meneliti apakah antara NII KW9 dan pesantren Az-Zaitun itu ada relasi, ada hubungan. Jadi 3 masalah yang kita kaji dalam tahun 2002 itu. Temuannya apa Ustaz? Temuannya kita meneliti cukup panjang. Pertama, NII KW9 ini adalah satu gerakan underground bawah tanah. Kedua, mereka punya perekrutan yang complicated, di mana seseorang yang direkrut, iya, kemudian dibaiat, kemudian dia hijrah, maka seseorang itu punya ismus sani atau nama kedua atau nama alias. Nanti dia punya ismus salis, nama ketiga, ismul robi, nama keempat, dan seterusnya. Itu sudah pertama. ditemukan pada Sudah tahun 2002. ditemukan waktu itu. Kedua, dia menggunakan sistem sel. Jadi misalnya seseorang direkrut, kemudian dia di sel ini misalnya nama dari Amin menjadi Abdullah begitu. Ismu saninya adalah Abdullah. Nama keduanya. Nah, kemudian dia nanti akan direkrut akan membina sel berikutnya, maka dia pakai nama ketiga. Misalnya menjadi Abdul Majid begitu. Dan seterusnya. Jadi melacak gerakan underground seperti itu, saya harus melakukan sebuah investigasi yang cukup panjang dari mulai Sumatera Utara, Medan sampai Gorontalo. Itu saya sisir korban-korbannya itu. Nah, itu gerakan NII KW9, bagaimana ajaran dan paham keagamaan yang dijalankan oleh kelompok ini. Jadi temuan-temuan itu Ustaz, saya bayangkan Mbak Evi ya, itu penelitian atau investigasi yang panjang kan? Panjang mendalam. Dan saya kira itu serius karena diketahui oleh Sangat Kiai Haji Ma'ruf Amin langsung waktu itu. Iya. Nah, Ustaz sedimen panjang perjalanannya ada temuan-temuan, tentu sudah dengan bukti-bukti dong. Dengan bukti-bukti yang sangat termasuk valid dan para korbannya. Termasuk para korbannya. Valid itu bukti semua. Valid, sahih, dan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Akuntabel. Hasil laporannya sahih, solid, valid, akuntabel. Sahih banget itu semuanya. Tapi kemudian menjadi penasaran Mbak Evi. Betul. Hasil penelitian itu, laporannya, bagaimana? Dilaporkan atau Sebelum apa? saya bicara hasil, saya juga melakukan penelitian di pesantren Az-Zaitunnya.
Oh, oke. Ya. Itu Tadi bagaimana kan, Ustaz? tadi kan di luar. Kalau luar, bahasa iya. mereka teritorial ya. Bahasa mereka teritorial. Bahasa mereka teritorialnya. Iya. Sekarang Al-Zaitunnya. Kemudian di pesanan Az-Zaitunnya. Nah, jadi Pak Ji Gumilang mengatakan tim MUI tahun 2002 itu tidak pernah masuk ke dalam zaitun, tidak pernah meneliti dalam zaitun. Itu salah besar. Berarti bohong itu. Bohong. Saya bisa pastikan bohong. Karena saya ke Az-Zaitun itu lewat 2 mekanisme. Ya. Tertutup dan terbuka. Ya, terbukanya saya datang menginap di hotel yang ada di dalam Az-Zaitun Al-Islah itu. Oh, sudah ada Ya, saat itu. sudah ada. Saya menginap di dalam itu. Beberapa hari saya mengamati dan seterusnya. Itu yang terbukanya. Nah, kita ada penelitian yang sifatnya in-depth interview yang sifatnya tertutup. Iya. Kebetulan kawan-kawan saya yang menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah Iya. juga mengajar. Di sana ada almarhum Profesor Parto Sentono, itu orang tua kami. Kemudian ada dosen-dosen bahasa Arab, Pak Samsul, Pak Sudirman Abbas yang kemarin Iya. juga ada di TV One ya. Iya. Kemudian yang lainnya lah begitu Iya. ya. Nah, saya bersama teman-teman dosen IAIN yang mengajar di perguruan tinggi Az-Zaitun, Iya. itu saya menginap di asrama dan datang ke sana beberapa kali. Berarti diketahui dong oleh pihak Al-Zaitun, oleh Panji Gumilang juga mestinya. Kemudian kami juga mengirimkan surat resmi dan kami mewawancarai kepala sekolah Iya. dan juga pemrednya majalah Az-Zaitun. Namanya Hafid Lidinillah. Itu nama saninya, nama aliasnya, nama awalnya adalah Jamalul Lail. Nah, itu saya bisa mempertanggungjawabkan. Ada bukti-buktinya lah semuanya ya. Semuanya. Mbak Evi, nama-nama tadi adalah contoh bukti sahih dan Betul. solidnya bukti Iya. ini dikumpulkan. Dan luar biasa nih Bravos bisa mendatangkan Pak Dr. luar biasa. Aminuddin Makanya ini. saya begitu tahu Pak Amin akan datang, Betul. tambah semangat. Seorang yang betul-betul menyaksikan dan meneliti secara langsung datang ke Az-Zaitun dengan melihat semua bukti yang ada dan hasil penelitiannya. Yang menjadi pertanyaan, boleh saya nanya? Iya dong, harus bertanya juga. Ini kan Ini rentang Bravos. waktu yang cukup panjang tadi Iya. Bang Iwan menyebutkan ini rentang waktu yang cukup panjang dari 2002 ya sampai sekarang kemudian muncul kembali. Iya. Dan memang saya ingat waktu 2002 itu memang banyak orang yang penasaran dengan pesantren Az-Zaitun ini. Oke. Karena satu memang gedungnya itu yang luar biasa. Bang Iwan pernah kesana? Saya belum pernah masuk. Nanti ya. Kapan-kapan. saya penasaran ingin wawancara Panji Gumilang. Kebetulan saya sempat ke sana, jadi saya juga bisa melihat langsung. Oh gitu. Nah tadi betul yang disampaikan oleh Pak Aminuddin. Sekarang pertanyaannya dari hasil penelitian Pak Ustadz Aminuddin. Ini kan 2002 sampai ke 2023 sekarang. Ini kan baru mencuat kembali. Betul, oke. Nah, ini selama ini hasil bukti itu diapain sama Ustadz dan tim gitu? Jadi setelah kita mengkaji 3 masalah tadi, Iya. yaitu apa dan bagaimana gerakan NII KW 9 mulai dari sejarah, ajaran dan paham keagamaan yang dipraktekkan dan dikembangkan di dalamnya. Iya. Kemudian tentang Ma'had Az-Zaitun, sejarah dan seterusnya. Serta kurikulum, pengajaran, sistem pendidikan yang berjalan dan aktivitas santri yang ada di dalamnya seperti apa. Kemudian apakah ada relasi antara gerakan NII dengan pesantren Az-Zaitun? Iya. Maka kita jawab 3 masalah itu seperti ini. Pertama, silakan. di gerakan NII KW 9 kita temukan penyimpangan ajaran agama ya yang sangat fundamental dan dapat dikatakan di situ ada praktek keagamaan yang menyimpang dan menyesatkan. Menyesatkannya di mana? Pertama, rekrutmen anggota NII itu mereka dibaiat, lalu mereka hijrah, dan kemudian mereka menganggap orang di luar kelompok mereka kafir. Kafir. Itu satu. Yang kedua, mereka ketika dibaiat hijrah harus membayar sodako hijrah. Kemudian setiap bulan mereka dibebani untuk syahriah, nafkah syahriah, sodako syahriah bulanan. Yang pertama tadi sodakoh Hijrah Hijrah. ketika dibaiat. ketika dibayar. Yang Kemudian berikutnya, ada sodakoh syahriah. Sodakoh syahriah itu bulanan yang harus dia bayar untuk perjuangan menegakkan NII, Negara Islam Indonesia. Nah,
Kemudian selain Saya potong Ustaz. Berarti pada saat itu yang direkrut itu dan sudah sudah dibayar, kemudian mengeluarkan tadi sedekah tadi, Iya. termasuk para santri dong. belum kita belum bicara santri, kita santri. bicara di luar santri. di luar Zakat. pesantren. Pesantren. Jadi berarti Iya. masih NII-nya. Ini kita bicara NII. ini, oke. Ya. Iya. Jadi NII-nya itu entitas di luar Zaitun. Oke. Itu tadi. Jadi ada penyimpangan ajaran Islam yang menyesatkan, yang dipraktekkan dan dipahami di NII KW9. Yang tadi mengkafirkan di luar kelompok mereka, kemudian ada bayar sedekah hijrah, kemudian anggota yang sudah dibaiat itu diwajibkan untuk melakukan dua hal, rekrutmen dan keuangan, setoran. Nah, karena mereka mengkafirkan di luar kelompok mereka dan ada beban setoran yang harus dibayarkan, Iya. ya, maka mereka melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kewajiban itu sampai mereka pun melakukan tindak kejahatan. Iya. Ya, mulai menghalalkan ya, artinya segala cara ya. Sampai sejauh itu, ya, sampai mulai dari mencuri harta keluarganya karena ibu bapak dianggap kafir, maka emas ibu bapaknya bisa Diambil. diambilkan. bagi mereka halal begitu? Bagi mereka itu boleh. Boleh. Nah, ini kita bicara NI dulu NI, ya. iya. Kita bicara NI. Kita tegaskan bicara NI dulu. NI. Nah, kemudian juga mereka tidak mewajibkan sholat karena belum Futul Mekah waktu itu. Oh, itu Masanya. pandangan mereka. Pandangan Masa mereka. Jadi melaksanakan kewajiban negara itu lebih utama daripada melaksanakan kewajiban agama, Ibadah. yaitu melaksanakan kewajiban negara, merekrut anggota dan membayar syahriah itu. Jadi ada beban target-target setoran yang harus Jadi boleh dibilang disetorkan. ini ada negara kecil begitu ya Iya, di dalam situ ya. betul. Di mana ini harus dibiayai oleh para anggota ini tadi, gitu ya. Dengan target. Kita belum bicara itu. Kita bicara ini aja dulu di NII ini. NI-nya. Iya, di Jadi, NII-nya ya. betul. Proses Iya. rekrutmennya Rekrutmennya. yang tadi Ustadz katakan di awal tadi complicated kan sebetulnya, Iya, karena betul. mereka pakai sistem sel dan Betul, lain-lain. betul. Pertanyaan saya Ustadz, pada saat itu tim peneliti termasuk Ustadz, apakah sudah menemukan bukti bahwa NII KW9 saat itu dengan semua tadi aktivitasnya tadi itu Betul. yang terindikasi menyimpang, sesat tadi kan itu, dan katakanlah sampai ada tindakan yang sebetulnya melawan hukum, Betul. bahkan terhadap orang tua sendiri kan gitu, apakah dipastikan oleh tim waktu itu kaitan langsung dengan Panji Gumilang apa sudah ada? Nah, itu belum bicara itu. Kita baru Belum. baru jawab pertanyaan pertama. Oh, oke, silakan. Bagaimana NII sejarah, paham dan praktek keagamaannya. NII sejarah paham dan praktek agamaannya. Nah, Siap. jadi kalau kita bicara sejarahnya kan memang NII ini dimulai dari dulu gerakan Kartosuwiryo Iya. Iya. yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia, melakukan pemberontakan dengan gerakan pemberontakan yang dikenal dengan DITI. Iya. Lalu kemudian pemberontakan ini dilumpuhkan, muncul Kahar Muzakar di Sulawesi, lalu muncul juga Daud Bere di Aceh. Iya. Nah, ketika ketiga gerakan ini bisa dilumpuhkan, terjadi kevakuman. Kevakuman dalam kepemimpinan NII, sehingga NII ketika itu terbelah menjadi 14 faksi. Ada yang menyebut 42 faksi. Nah, salah satu faksi yang muncul itu adalah faksinya Adah Jailani namanya. Oke. Nah, Adah Jailani ini kemudian merekrut Panji Gumilang. Ya, di bawah faksi NII Adah Jailani ini ada 7 komandemen. Komandemen. Nah, ada 7 komandemen. Nah, lalu dibentuklah komandemen 8 dan komandemen 9. Komandemen 9 ini dipimpin oleh Panji Gumilang yang direkrut oleh Adah Jailani. Kemudian itu menjadi sikap KW9. Nah, itulah disebut KW9. Komandemen wilayah 9. Nah, ketika Panji Gumilang ini menjadi komandemen wilayah 9, ternyata dari 9 komandemen ini yang sangat aktif itu adalah komandemen yang dibawahi Panji Gumilang. Sehingga komandemen 1 sampai 8 itu boleh dikatakan tenggelam lah di atas ini. Nah, kemudian Panji Gumilang menggantikan Adah Jailani sebagai imam NII. Nah, maka kemudian faksi NII-nya Adah Jailani ini lebih dikenal dengan NII KW9 karena berasal dari komandemen wilayah 9 yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Awalnya oleh Adah Jailani sendiri. Adah Jailani sendiri. Nah, Adah Jailani sendiri dengan Panji Gumilang itu juga mereka tahun 1988 mulai bergerak ingin mendirikan satu
tempat ya yang kita kenal sekarang dengan Az-Zaitun. Iya. Nah kemudian mulailah di situ bersama Pak Imam Suprayitno mereka membebaskan tanah dari dana-dana yang dihimpun dari gerakan NII. Nah, jadi NII KW 9 ini punya ajaran yang seperti saya jelaskan tadi, di mana target anggota yang sudah direkrut itu adalah bagaimana merekrut anggota baru dan setoran target-target setoran yang harus dicapai dalam setiap bulannya. Sehingga dana yang masuk itu sangat luar biasa banyak. Begitu. Karena anggotanya sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Dan itu tidak terendus ya Ustadz ya, karena pakai sistem sel tadi mungkin mereka. Karena pakai Oleh sistem aparat sel tadi itu keamanan sangat tidak sulit mengendus itu. membuktikan di sisi hukum. Tapi Begitu. Ustadz bisa menceritakan tadi ini apa ya, dari temuan? Dari temuan. 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 Dari wawancara-wawancara, Iya, investigasi dengan saya para NI investigasi. tadi. Bahkan kita waktu itu juga Pengakuan mereka. mendapatkan penjelasan dari mantan Kaba Intelkam almarhum Pak Z.A. Maulani. Oke. Ya, jadi dari informasi intelijen juga kita dapat informasi. Ya, itu terkait NII ya. Ya. Nah, bareng sekarang ke pesantren Az-Zaitun. Oke. Nah, ketika kita datang di sana mengamati, menginap, melihat aktivitas santri, wawancara dengan pihak sekolah terkait dengan kegiatan santri, bahan ajar, kurikulum dan lain sebagainya, kita simpulkan tidak kita temukan adanya penyimpangan. Pada pendidikan, pada sistem pendidikannya, pesantren Az-Zaitunnya. pesantrennya. Saat itu ya kita bicara seperti itu. Tidak ada atau tidak kita temukan adanya penyimpangan dalam sistem pendidikan, bahan ajar, kurikulum, aktivitas santri sehari-hari. Berjalan normal seperti pendidikan lain Seperti ya. pesantren pada Oke. umumnya. Kita melihat seperti itu. Nah, tetapi memang ada hal-hal yang waktu itu kita temukan dua hal. Ya, pertama ada informasi tentang adanya hidden curriculum. Oh. Iya. Iya. Ada informasi tentang adanya hidden curriculum. Hidden curriculum. Yang katanya karena kan santri Zaitun ini direkrut dari dua dari teritorial NII. Jadi orang-orang yang merekrut santri Zaitun dari berbagai daerah itu adalah orang-orang NII. Nah, ini adalah orang-orang teritorial yang merekrut. Nah, rekrutmen santri itu ada yang dari kalangan NII sendiri, ada yang dari kalangan orang non NII. Tetapi yang merekrut adalah orang NII. Orang NII. Dipastikan itu, Ustaz? Dipastikan. Itu sudah dipastikan. Apakah itu yang disebut sebagai koordinator? Koordinator. Oh. Itu. Nah, sehingga kita dapat informasi santri itu terbagi menjadi dua klasifikasi. Oke. Dalam tanda petik yang pertama ada yang disebut orang dalam, ada yang orang luar. Oke. Jadi ada santri orang dalam, ada santri orang luar. Itu Santri orang istilahnya adalah ada santri yang direkrut dari kalangan NII sendiri, Iya. ada yang non NII. Oke. Makanya kita dalam masalah Zaitun ini kita harus proporsional. Iya, melihat Ya, mendudukan harus objektif, jangan digebiak-uyah. Iya. Jangan digeneralisir. Nanti pemahamannya akhirnya salah ya. Bisa salah. Karena ini banyak sisi yang harus Banyak memang sisi diangkat. yang harus kita pahami. Ada informasi bahwa orang dalam itu ada hidden curriculum Oke. untuk untuk santri orang dalam bahasanya. Tetapi sebagai peneliti namanya saja hidden, kita tidak bisa mendapatkan faktanya, cuma dapat isunya saja, sehingga kita abaikan itu karena kita tidak dapatkan. Nah, ketika saya tanyakan kepada alumni santri setelah belakangan, mereka mengatakan betul Ustadz ada klasifikasi orang dalam dan orang luar, tapi kami tidak ada perbedaan, tidak ada hidden curriculum. Nah, ya, menurut informasi terakhir yang saya dapat. Nah, tetapi kemudian memang ada praktek yang waktu itu ya agak berbeda dari pemikiran Panji Gumilang tentang zakat fitrah. Di mana zakat fitrah itu kalau hitungan kita biasanya adalah 2,5 kilogram dari makanan pokok dari beras yang kita makan. Iya. Jadi kalau beras yang kita makan itu harganya 10.000 misalnya, gitu kan? Kalau di sana per liter, kalau dikali 3,5 liter 35.000. misalnya seperti itu. Iya. Tapi dia perhitungannya berbeda. Dia perhitungannya itu pakai tamer
Memang ada dasar hadisnya. Cuma dia mengatakan begini, kalau pakai tamar Anda kan zakat fitrah itu kan pencucian jiwa. Kalau badan saja Anda cuci, Anda pakai sabun, setahun Anda menghabiskan sabun berapa? Gitu kan. Nah, apalagi jiwa yang harus dibersihkan. Ini logikanya Panji Gumilang. Jadi dia pakai tamar itu kurmanya harus yang terbaik, kurma ajwa misalnya. Kurma ajwa itu Mahal 1 itu. kilonya 100 real. Kurma paling mahal. 100 real itu kalau sekarang kan 400 ribu berarti. Dikali 400, iya. Nah, Dikali 4.000. jadi Kali 400 ribu. Iya. Kali 2,5 kilogram, jadi 1 juta. Zakat fitrahnya Lebih besar lagi. 35 ribu. Itu prakteknya. Dan zakat fitrahnya itu tidak digunakan untuk tu'matan lil masakin. Oh, Kalau bukan untuk orang menurut hadis miskin. itu kan zakat fitrah diperuntukkan buat orang-orang miskin. Iya. Makan Buat asnaf lah makan yang- mereka ketika hari raya orang-orang bergembira Supaya dia bisa ikut bergembira, bergembira iya. juga. Untuk Nah, dia itu untuk pembangunan. Itu yang kesalahannya di situ. itu ditemukan kapan itu indikasi itu tadi Ustaz? Pada waktu penelitian itu. Pada waktu penelitian. Itu. Dan itu hasil interview Iya. dan juga dari tentu dari Iya. seluruh penyidikan gitu. Iya. Nah, itu hal yang menyimpang. Jadi sekarang kita bisa katakan NI itu satu entitas, Zaitun satu entitas yang lain. Ya. Di NI ada penyimpangan paham keagamaan, di Zaitun tidak kita temukan adanya aktivitas santri ataupun kurikulum pengajaran yang menyimpang. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, adakah relasi antara NII dengan Azaitun? Azaitun, Nah, iya, ini Ustaz. dia. Nah, maka dalam kesimpulan penelitian kita temukan ada relasi yang sangat signifikan Iya. antara Di antara. NII KW9 dengan Azaitun. Ada relasi yang sangat signifikan dalam 3 aspek, 3 aspek. 3 hal. Iya. Yang pertama adalah relasi dari sisi historis, bahwa kelahiran Azaitun itu dibidani oleh NII KW9 dan itu faktual. Faktual ya. Faktual. Terbukti ada ya. Bahkan Pak Imam Suprayitno yang Ya, termasuk Ya, pendiri. kemarin. termasuk Pendirinya. pendiri, Sudah keluar. itu adalah ketua Yayasan Pendidikan Islam YPI yang membawai pesantren Azaitun. Nah, itu jelas beliau Tahu persis semuanya ya. tahu persis karena beliau yang ikut membebaskan tanah-tanah di Indramayu. Sekitar ya, pesantren Azaitun ya. Nah, itu yang pertama dari sisi historisnya. Yang kedua dari sisi kepemimpinan. Jadi pemimpin-pemimpin di Azaitun tidak hanya Panji Gumilang, tetapi pimpinan di YPI waktu itu ya, yayasan yang menaungi Azaitun itu semuanya orang NII. Sebagian ustadznya orang NII, karyawannya orang NII, muazzab disebutnya muazzab. Karyawannya itu orang-orang NII. Iya. Kayak gitu. Sebagian santri adalah orang NII. Jadi ada relasi dari sisi kepemimpinan Juga selain juga. historisnya. Dan relasinya kuat Dia itu. jadi pemimpin di Relasi NII, kuat, ya, tetapi juga dia Di pemimpin di Azaitun lewat yayasan. lewat yayasan. Nah, yang ketiga ini yang paling signifikan adalah adanya aliran dana yang sangat signifikan dari gerakan NII KW9 ke Azaitun. Waktu itu sudah ditemukan aliran dana ini. Sudah ditemukan. Bahkan setiap 1 Muharram mereka kumpul Iya. untuk laporan teritorial. Berapa? Koordinator itu laporan berapa mereka Mendapatkan mengumpulkan uang. Dan saya hadir dalam acara 1 Muharram itu. Bagaimana Pernah Ustaz hadiri? hadir? Dan para koordinator ada di sana. Ada, mereka menyampaikan, melaporkan sehingga uang terkumpul sekian miliar saat itu. Nah, Ustadz, dari penelitian ya yang Ustadz dapatkan di sana, sebenarnya apa yang dirasakan oleh para pengikut NII yang selama ini mereka boleh dibilang tunduk patuh gitu. Dia diminta untuk menyetorkan dana, dia nurut dengan peraturan-peraturan di dalam dia nurut. Sebenarnya apa yang membuat mereka itu bisa tunduk patuh, sementara logika mereka kan mungkin bisa juga berpikir ya, saya Iya. dapat apa dan saya sudah bersusah payah, Iya. saya mendapatkan apa, tujuannya apa gitu, apa ya kira-kira yang didapatkan? Ustaz? Pertama ketika kalau bahasa orang MLM di prospek gitu ya. Oh iya, di prospek betul. Ketika seseorang mau direkrut itu kan dibawa ke Didoktrin dulu jangan-jangan ya. ditutup Dicuci dulu. matanya, kemudian dibawa ke dalam satu kontrakan begitu kan, kemudian di situ didoktrin, di situ di brainwash. Iya, cuci otaknya. Lewat brainwash. Dan brainwashnya luar biasa bagus. Ya, saya pernah ditantang oleh seorang NII
Ustadz, kalau saya brainwash mau Mau nggak? nggak? Saya bilang Sempat oke, saya begitu? iya. Oh iya? Saya bilang oke, saya Kapan coba. tuh Ustaz? Udah lama. Oh iya, waktu Itu penelitian 2000. Penelitian itu. Wow. Iya. Terus bagaimana Ustaz? Saya ditantang, Ustadz kalau saya brainwash Mau nggak? siap nggak? Mau nggak? Saya bilang oke, saya nggak apa-apa di brainwash gitu kan. Maka dia mulailah membuat satu ini, menulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah, Allah kasih garis. Minasyaiton, syaiton. Ini Allah, ini syaiton. Kalau Allah apa? Dihadapkan Ya, ya. Allah itu syariat Islam, hukum Islam gitu. Syaitan itu ya ingkar, kufur dan lain sebagainya. Garis. Pertanyaannya, apakah di NKRI ini sudah berjalan syariat Islam? Apakah di NKRI ini orang-orang banyak lah kemudian dulu itu koruptor apa segala macam bisa berbebas segala macam. Oh berarti NKRI ini syaitan, Hizbus Syaitan. Ini kita bangun Negara. Hizbullah. Ini NKRI, ini NII. Kenapa kita harus NII? Itu mulai masuknya dari situ. Pengaruhnya Tapi nggak mempan akhirnya pada Iya, Ustaz. nggak mempan gitu. Tapi bagi orang yang lemah background keagamaannya, yang Orang yang sembunyi- lemah, background keagamaannya, mungkin anak muda, darah muda, yang masih kosong, ya yang punya semangat jual. juangnya tinggi, giroh perjuangan Wah, tinggi, ini. tapi ilmu belum. ilmu belum gitu. Nah inilah makanya NII itu saat itu paling subur tumbuh dan berkembang di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi umum negeri dan Justru. swasta. Iya. Karena mereka anak-anak baru yang masih kosong. Anak-anak masih kosong. mencari, Gitu. mencari. Jadi saya 5 tahun mengajar di IPB, Pak. Di IPB mengajar dari tahun 97 sampai 2001 waktu Iya. saya mengajar. Iya. Itu korban NII di IPB itu banyak sekali. Serius? Masih serius, sangat serius. Saya Terpapar NII. Saya dengan Profesor Dr. Kiai Didin Hafidudin Iya. bersama beberapa kawan dosen itu tergabung dalam namanya TPAI, Tim Pengajar Agama Islam Iya. di IPB Bogor. Nah, masih ada Ustadz Syam sekarang di IPB. Itu orang IPB kenal. Beliau ini yang luar biasa perjuangannya. Iya. Nah, itu kita di sana, Pak. Kalau mengajarnya itu ringan, Pak. Kenapa? Karena mengajar hanya pengantar studi Islam, Ustazah. Hanya mengajar studi Islam. Jadi nggak berat ilmunya yang kita Iya, iya, ajarkan. iya. Tapi yang berat apa? Mengatasi mahasiswa yang mengkafirkan ibu bapaknya, nggak mau pakai mukena ibunya, kemudian berubah. Saat Ada yang itu- sampai saat itu sudah dinikahkan. ada. Sudah ada di situ. Sampai mereka tiba-tiba sudah dinikahkan karena dianggap ibu bapaknya tidak tidak bisa menjadi wali karena kufur. Astagfirullah. Sudah ada pada saat Sudah ada 97 saya tuh sudah ada menemukan itu 98. Itu bisa masuk ke sana itu bagaimana Begitu. caranya itu? Itu dia Bisa pertanyaan masuk Mbak Evi ke ya. sana itu bagaimana caranya? Mereka bisa masuk Ajaran ke itu bisa masuk Ya ajaran itu, ke jadi mahasiswa. mereka itu rekrutmennya tuh di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Kalau di IAIN waktu itu masih IAIN ya. Jadi kan sekarang UI. backgroundnya pesantren, madrasah iya. aliyah. Nggak mempan Kuat, mereka. nggak mempan Nggak mereka. mempan. Punya dasar Nggak agama Nggak boleh, yang ya, nggak lumayan mempan. kuat. Tapi di ITB sampai pada saat itu ketika Pak Malik Fajar menjadi Dirjen Menteri masih, Agama, iya. belum jadi Menteri Agama nih, Iya, masih masih Dirjen Dirjen. beliau. Dengan Pak siapa itu? Dirjen Dikti-Dikbud. Iya. Itu kerjasama, Pak, antara Kementerian Agama dengan Dikti-Dikbud bekerja sama karena jatah Dikbud untuk merekrut dosen baru ini terbatas. Iya. Jadi minta kepada Kementerian Agama untuk diangkat sejumlah dosen ditempatkan di perguruan tinggi umum negeri ini. Iya. Untuk apa? Mengantisipasi radikalisasi. Sudah ada waktu itu. Sudah ada. Upaya itu Ustaz, Sudah ya? ada, Jadi 97. sebetulnya sudah ditengarai, sudah dimonitor keberadaan atau bahaya itu, ancaman itu. Iya. 97 itu sudah ada. Saya Pak Amir Syah Sekjen. Amir Syah Tambunan. Pak Ya Amir beliau Syah Tambunan. Sekjen MUI, Iya. beliau ditempatkan di USU. Saya ditempatkan di IPB, ada yang di UI, Unpad, Iya, ITB sampai Samratulangi. Iya, iya. Artinya kebayang Bang Ustadz ya, di perguruan tinggi umum lainnya, ini Seperti masuknya apa? Iya. ajaran-ajaran NII Betul. ini, Masya Allah ya. Saya setiap tahun itu keliling, Pak. Dari IPB, UNJ, UIKIP dulu masih IKIP ya. Masih IKIP, Sekarang ya, ya. sekarang UI. IKIP, kemudian Sekarang ke Universitas Negeri ya sekarang. UI, Iya. Keguruan. ya itu untuk sosialisasi Oke. gerakan ini. Bahaya gerakan ini. Bahkan IPB Bogor dulu pernah membuat satu kebijakan Iya.
ospek mahasiswa itu adalah mendengarkan kuliah umum dari saya, menjelaskan ini karena ada banyak kelompok agama ya, ada HTI, ada Tarbiyah, ada NII, ada macam-macam. Itu mahasiswa diberikan pengetahuan. Ini menyimpang, ini pola rekrutmennya seperti ini seperti apa itu. Jadi NII itu sudah ada. Ustadz, kalau Sebelum melihat itu. seperti ini, kita mulai tadi diskusi Mbak Evi ya, sejak Ustadz Amin terlibat atau ikut serta dalam tim peneliti Al-Zaitun Iya. yang resmi dari MUI Iya, pada 2002 dengan tim Iya. diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Luar Betul. biasa teman-teman kita bahas tadi. Apakah sebetulnya sebelum itu Ustadz belum punya interaksi atau pengetahuan tentang Al-Zaitun? Oh sudah. Jadi tahun Tadi kan kalau saya 98 tangkap kan ya. sudah sejak Ya. kuliah tadi mengajar. Betul. Itu kan tahun 97 di Ya. Indonesia. Ya. Yang langsung Ya. bagaimana Ustadz? Jadi 97 saya sudah mengajar di IPB. Iya. Saya sudah menemukan banyak korban NII kelas 9. Ya. Tahun 98 ketika itu saya sedang kuliah S3 direkrut oleh satu tim untuk penulisan ensiklopedia haji yang dibiayai oleh pesantren Az-Zaitun. Serius? Serius tahun 98. Ya, itu penulisnya ada Profesor Nabila Lubis, ada banyak teman-teman semuanya. Senior itu. Ya, Profesor Nabila Lubis itu ibunya Ibu Amani Lubis, Profesor Amani Lubis, Rektor UIN yang lalu. Nah, 98 kami tim penulis itu diundang ke Az-Zaitun. Tahun 98. 98 itu 1 tahun sebelum Az-Zaitun diresmikan oleh Pak Habibie. Saya sudah ke Az-Zaitun. Sebentar, sudah ada. Sudah ada, sudah dibangun gedung Abu Bakar, gedung sudah ada peternakan sapi, sudah ada perkebunan jati, sudah Berarti tanahnya sudah cukup luas. sudah. Waktu itu 1.200 hektar. 1.200 hektar saat Waktu itu, saat itu. Tahun 1998. 1998. 98, ya. Demikian luas. Ya, sudah Sudah ada 1.200. bangunan-bangunannya. Sudah ada bangunannya, asramanya, kelasnya sudah ada. Udah berdiri. Sudah berdiri. Cuma santri belum Ustaz. Santri belum. Lalu Nah, kebetulan kan saya ini tesis saya dan background saya di Fakultas Tarbiyah. Iya. Pendidikan saya peneliti pesantren. Oh, cocok ini, Ya. cocok. Jadi kalau baca buku-buku pesantren Iya. ya, Pak Baidowi siapa itu, sejarah pesantren itu dulu ya biasanya kiai punya santri yang senior. Iya. Nah, santri senior ini disuruh buka pesantren, dia ke hutan, Iya. buka hutan. Iya. Kemudian kiai ini mengirimkan 5 orang santrinya untuk ngaji dengan santri Iya. seniornya ini. Iya. Nah, lalu kemudian santrinya dari 3, 5, 10 berkembang sampai 1000-an. Akhirnya menjadi pesantren sendiri. Ya, pesantren sendiri. Itu sejarah pesantren begitu pada umumnya. Gontor, Darun Najah, Darul Qolam itu semuanya sejarahnya seperti itu. Semuanya. Jadi mulai dari ngajinya di rumah kiai, bikin langgar, musola kecil, bikin masjid, bikin pondok, baru nanti lama-lama berkembang. Tapi ini pesantren berdiri ahistoris. 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 Kita bicara Al-Zaitun ya. Ahistoris, Al-Zaitun ini ahistoris. Kenapa ketika kita datang santrinya belum ada, ya, tapi sudah berdiri bangunan-bangunan megah. Kan tidak murah tuh biayanya Ustaz ya. Itulah, saya masih ingat itu bangku-bangkunya dari jati emas. Serius. Jati Ustaz? emas itu Mahal loh itu. mahal sekali. Nah, maka waktu itu ditanya oleh tim ini Syekh, dari mana dananya ini dibangun? Ya, dia jawabnya diplomatis. Apa jawaban Panji Gumilang nih? Dari Allah. Nah, Panji Gumilang menjawab jawabannya dari Allah. Dari Allah. Iya. Dari Allah kan. Kita turunnya itu melalui Nah, sahabat. bagaimana dari Allah ke sampai ke dia itu kan persoalannya. Persis. Oh, bagaimana membereskan 1.200 hektar? Iya. Saya membayangkan pesantren saya Darun Najah hanya 5 hektar. Udah luas sekali Ustaz. Nah, ini 1.200, berapa kali lipat pesantren Masya saya? Allah, luas sekali Pak Yan. Iya. Kalau kita ke sana capek. Makanya kita kalau sana tuh ada mobil yang keliling-keliling. Gitu, Pak. Oke, itu pertama. Iya. Nah, kedua, ketika itu ada Profesor Nabila Lubis, ayahnya, ibunya Ibu Amani Lubis. Amani Lubis itu. Beliau tertarik. Wah, kalau begitu Syekh, cucu saya tahun depan kan mau dibuka tahun depan nih 99. Tahun depan lulus SD, boleh dong masuk sini. Apa jawab Syekh? Oh, maaf Bu, kita sudah tidak menerima santri lagi. Kita sudah punya 1.200 santri dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada dari Malaysia. Padahal masih setahun lagi. Bahkan masih tahun lagi belum dibuka oleh Belum Habibie. dibuka.
Lalu siapakah yang 1.200 Nah, itu? pertanyaan saya Sebagai logika saya peneliti. bermain gitu. Bagaimana dia bisa punya dana yang sangat besar membebaskan 1.200 hektar membangun gedung yang mewah. Kemudian dia sudah menyiapkan santri 1.200 di angkatan pertama. Itu dari seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, jaringan apa? Iya. Kalau dia NU, tapi dia bukan NU. Iya. Ternyata bukan NU dia. Bukan Muhammadiyah. Panji juga bukan Muhammadiyah. Bukan ormas-ormas Al-Wasliyah, Ahmad Laul Anwar atau ormas-ormas, bukan. Lalu Jaringan apa? Oh. Nah, itulah terjawab di penelitian saya tadi di 2002. Kemudian, oh ternyata jaringan NII KW9 inilah yang menjadi koordinator rekrutmen santri-santri di seluruh Indonesia. Oh ternyata aliran dana dari anggota NII yang diperas untuk Menyuburkan bangunan membangun ini. itu aliran dana. Nah, itulah terjawabnya di tahun 2002 ketika penelitian saya lakukan. Saya sebetulnya shock dengan ini. Luar biasa Ini kan ini. sangat bertolak belakang dari sebuah sejarah pesantren yang tadi dibilang Iya. dari mulai 5 santri, 10, 12 sampai bisa ratusan bahkan Iya. ribuan santri. Iya. Tapi ini sudah ada. Persis. Jadi kata Ustadz tadi Ahistoris. ahistoris kan. Historis. Tetapi ternyata to make it short gitu kan Ustadz ya. 99 oleh Presiden Habibie saat itu. Iya. Angkatan pertama mereka. Betul. Terus setiap tahun ribuan santrinya. Ribuan santrinya luar Ribuan biasa. santri, betul. Kita sempat mendengar dari salah satu santri yang kebetulan angkatan kedua katanya kalau nggak salah masuknya di sana. Yang dia mengaku masuk mendaftar sendiri bersama orang tuanya, artinya tidak melalui koordinator. Iya. Itu memang bisa terjadi juga Ustadz ya ternyata. Mungkin mungkin terjadi. Tapi yang dari daerah tidak pernah datang ke sana, tapi dari koordinator-koordinator Iya. Yang bersangkutan itu datang langsung ke sana, baru menemukan tempat itu, melihat kemudian mendaftar. Gitu. Iya. Lalu dites katanya. Iya, mungkin ada Dan yang juga seperti itu. menurut beliau namanya itu Mas Riki, tidak ada ternyata dalam praktek proses belajar mengajar yang menyimpang. Iya, sama kan dengan penelitian kita tadi. Klop ini. Kan? Iya, makanya kita katakan NI sesuatu, Zaitun sesuatu yang lain. Nah, tetapi antara kedua ini ada relasi. Nah Ustaz, sekarang pada hari ini, ya Mbak Evi ya, Rame. Panji Gumilang sudah dilaporkan Iya. ke Bareskrim. Iya. Kita dengar statusnya sudah mau dinaikkan Iya. dari penyidikan ke penyelidikan ke penyidikan, Iya. tapi belum resmi, masih ditunggu oleh khalayak, oleh umat Islam khususnya. Iya. Di sisi lain, Panji Gumilang sudah pula bahkan menggugat MUI. Iya. Oke. Ya kan? Ada yang juga dituntut oleh masyarakat Ustadz, Iya. yaitu fatwa MUI. Oke. Bocornya. Pastikkah fatwa itu akan dikeluarkan MUI? Ya, sebelum saya jawab itu saya ingin cerita. Iya. Jadi sebetulnya saya ketika kasus Panji Gumilang ini mulai mencuat dan akan dibawa ke ranah hukum, Iya. saya ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana? Karena wartawan ini dulu tahu saya tahun 2002 peneliti itu. Iya. Bagaimana menurut Ustaz Amin tentang Panji Gumilang? Saya katakan saya hopeless. Hopeless ini bisa diangkat. Kenapa? Karena di tahun 2007 itu terjadi gejolak di Zaitun. Di tahun 2011 terjadi juga gejolak di sana. Saya Tapi loss, Ustaz, ya. sebagai wartawan, Iya. saya pun paham bahwa bukan kali ini saja. Betul. Iya, sebetulnya. beberapa Sudah ada kali. gejolak-gejolak beberapa Ya. kali sebelumnya. Confirm. Jadi 2002 kita penelitian ini kita laporkan Oke. ke ini. Ini ada bahaya loh. Kepada pihak terkait. Pihak terkait. Akhirnya Kementerian Agama membuat tim melakukan penelitian. Hasil penelitian Kementerian Agama itu persis sama dengan kesimpulan tim MUI tahun 2002. Bahwa ini ada kaitannya dengan NII. Tapi tidak ada tindak lanjut dari aparat. Itu satu tahun 2002. Nah, kita sudah mendorong sedemikian rupa waktu itu, Iya. tidak ada pergerakan. Kemudian 2007 ada kasus di sana. Iya. Lalu kemudian juga tidak ada pergerakan. Bahkan sampai Pak Imam pendiri Zaitun sendiri yang ketua Yayasan Iya. Pendidikan Indonesia, Pak Imam Supriyanto, Supriyanto, ketua YPI-nya waktu itu. ketua YPI-nya Keluar. keluar dan menggugat Panji Gumilang itu dengan data satu pick up. Iya. Dokumen satu pick up dibawa oleh Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam. Tapi tak berarti apa-apa. Tapi tidak bergerak apa-apa. Ya.
pertanyaan besar. Ada apa? Siapa dan ada siapa Yang di belakangnya. bilang ini gitu, sehingga untouchable. Makanya ketika ini mulai mencuat, saya katakan saya hopeless, Iya. tidak bisa. Tapi kan boleh masyarakat pesimis. itu memiliki harapan ya. Satu iya. sudah ditemukan kan oleh MUI bagaimana tentang penistaan, itu sudah clear kan ya bahwa itu Nah, ada. jadi Lalu gini. yang kedua dari sisi pidana, ini kan juga sudah diberitakan bahwa beliau dari penyelidikan naik ke penyidikan. Artinya ini sudah ada tahapan di mana masyarakat sudah bisa punya angin segar gitu untuk membuktikan bahwa ini salah gitu. Ya, saya setuju, ada harapan. Mudah-mudahan ini didengar oleh pihak terkait ya. Jadi ketika awal muasal muncul kasus sholat Idul Iya. Fitri, yang nyeleneh. itu. Ada Saf yang tidak jamaah berjarak. perempuan di soft laki-laki di paling depan, depan paling ada depan. orang Kristiani Di sebelahnya. di sebelahnya gitu. Iya. Lalu kemudian mulailah muncul dan mencuat pidato-pidato Panji Gumilang. Iya. Ya kan? Yang itu resmi keluar dari websitenya Az-Zaitun. Betul. Ya kan? Ya, tentang Quran itu bukan kalamullah, Iya. tetapi adalah kalam Nabi Berzina Muhammad. boleh. Nah, kalau berzina boleh itu saya koreksi ya, itu itu. pendapat orang. Pendapat orang. Pendapat orang Bukan yang keluar langsung bukan dari bukan- ucapan bukan dari Panji. ucapan Oh, Panji oh, Gumilang. iya. Tapi soal kalamullah itu itu ya memang tadi, pernyataan dia. dan beliau juga membenarkan itu. Bahwa Dan sekali video yang ada di situ adalah beliau. Al-Quran katanya bukan kalamullah. Iya. Nah, setelah mencuat itu kan ramai. Iya. Betul. Ini sederhananya. Satu lagi saya ingat itu Ustaz, di antara sudah beredar luas di sosial media juga, antara ucapan dia langsung, ucapan langsung Panji Gumilang bahwa surga itu khayalan saja. Itu Dan belum itu- belum. itu- yang kita kaji itu yang sholat. Oke, yang sholat, ya, yang terkait dengan akidah nih. Ya, kemudian Bukan kalamullah. kalamullah. Kemudian soal kedudukan kitab-kitab suci di agama lain itu sama dengan Al-Quran. Kemudian terkait juga penafsiran-penafsiran Oke. yang tidak mengikuti kaedah. Nah, ketika kasus ini mencuat, muncul reaksi dari masyarakat. Karena sekarang sudah eranya Medsos ya, jadi semua terbuka. Semua terbuka begitu kan? Semua berpendapat. Semua berpendapat. Nah, maka kemudian muncullah desakan. Ya, akhirnya MUI membentuk tim. Saya kembali diangkat menjadi wakil ketua tim MUI di 2023 ini. Nah, karena juga muncul instabilitas, maka Pemda Jabar juga Pak Ridwan Kamil membentuk tim investigasi. Iya. Nah, kami bersama tim investigasi yang dibentuk oleh Pak RK ini bekerja sama. Nah, kami kemudian juga melakukan investigasi lagi gitu ya. Investigasi yang lama yang 2002 itu tetap menjadi acuan. Tapi ini kan ada case baru. Ya. Nah, maka kemudian kita investigasi. Kita ke Bupati, kita ke Polres, kita ke masyarakat sekitar pesantren. Kita gali lagi yang NII-nya apakah masih berjalan, kita gali lagi dari sumber-sumber informasi yang valid. Nah, ternyata kita temukan ya informasi-informasi yang ini bukan saja persoalan agama, Ustazah. Ya. Persoalan ajaran agama yang menyimpang, tapi ada persoalan pidana. Ya, persoalan pidana misalnya tentang Perampasan tanah, tanah. ya tanah, Perolehan tanah di yang sekarang mereka yang katanya kuasai sudah begitu. kuasai lebih dari 1.200 hektar. Konon menyebut 3.500 hektar, tapi saya nggak tahu ya kebenarannya. Itu ada bermasalah dengan petani, dengan masyarakat setempat. Itu dalam temuan investigasi tim terbaru. Investigasi tim terbaru. Oke. Dan juga Bupati juga menceritakan tentang galangan kapal yang disegel. Nah, kemudian juga dari Polres juga mereka menyampaikan juga database dugaan-dugaan tindak pidana Ya. yang dilakukan oleh PG ini. Nah, kemudian setelah semakin memanas, lalu Pak Wapres memerintahkan Pak Menko Polhukam untuk melakukan penelitian. Lalu kita juga tim ini bertemu dengan Kementerian Agama, Kementerian Kepolisian, Kejaksaan dan lain sebagainya. Lalu ternyata kita dapatkan ada 3 persoalan. Ya. Ya, pertama terkait dengan paham keagamaan tadi. Iya. Ya. Kedua terkait dengan dugaan tindak pidana.
Nah, yang ketiga tentang maladministrasi. Nah, 3 persoalan ini dan masing-masing punya data. Nah, ada desakan sekarang dari masyarakat ya ke MUI untuk mengeluarkan fatwa ya tentang apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang dalam pidato-pidatonya. Kita sudah teliti. Ada 400 pidato dia. Serius Ustaz? 400 pidato 400 bermasalah? pidato bukan bermasalah, yang kita teliti ada 400. Dari link yang resmi dikeluarkan oleh pesantren Az-Zaitun. Jelas dong, resmi Nah, ya? resmi. Dan dari linknya mereka ketika sendiri, dari mereka sendiri. BAP di Bareskrim, Panji Gumilang juga mengakui itu link resmi Zaitun. Itu beliau yang ada di dalam video tersebut. Jadi memang clear ya. Ini bukan edit atau dari TikTok, bukan dari YouTube begitu yang diedit, bukan. Tapi ini asli clear dari website mereka resmi. Nah, tetapi sebetulnya persoalan penistaan agama ini ya saya pribadi, ini pendapat saya pribadi. Bagaimana? Iya. Itu harusnya bukan dijadikan prioritas. Itu prioritas kedua. Kok bisa? Pertama, pihak berwajib kepolisian itu tahu tentang adanya dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Mestinya yang diangkat itu ke permukaan, ke publik terkait dengan persoalan tindak pidananya. Nah, sekarang kan akhirnya sudah mulai dikaji, digali nih. Ternyata beliau punya 256 rekening. Betul. Dan ada 33 rekening pesantren. Iya. Nah, dari 256 itu ada 130 sekian ya, 34 atau berapa itu Pak Mahfud menyampaikan itu ada dugaan pencucian uang. Bahkan di situ menggunakan 6 nama yang berbeda pada miliknya satu orang. Panji Gumilang. Iya, Abdul Salam Ar-Rasidi alias Toto. Panji Gumilang, alias Abu Toto, alias Abul Ma'arik, alias Samsul Alam. Total 6. Total 6. Semuanya mengacu ke orang yang sama. Orang yang sama. Panji Gumilang. Nah, itu kan sebetulnya pelanggaran jelas itu. Iya, pidana. Dia punya Berarti, KTP iya. 6 berarti. 6. Iya. Punya KTP 6. Itu Berarti satu. sudah pelanggaran. Pertama. Itu pelanggaran pertama, ya kan? Kedua, ya itu digali bagaimana dana itu perputarannya, pergerakannya. Saya potong Kayak dulu, Ustaz. gitu. Per hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Iya. PPATK melalui pimpinan PPATK sudah menyatakan bahwa terbaru nih statementnya, itu total mutasi dari seluruh rekening yang tadi Ustaz sebutkan, yang atas nama Panji Gumilang tadi dan aliasnya itu mencapai triliunan, tidak kurang atau hampir 15 triliun total, yang out maupun yang in. 15 triliun. Iya. Gila. Dari Kemudian, mana dananya? Dari mana? Ia menyatakan ini PPATK kan itu Ustaz. Lalu itu udah di media semua Ustaz. Jadi kita bisa menyampaikannya. Lalu juga dinyatakan bahwa jumlah tanahnya itu lebih luas dari 1.200 Nah, itu hektar. Jutaan hektar ternyata Ustaz. Katanya 3.500 hektar, bahkan sekarang ini 7 jutaan hektar. Jutaan hektar. Nah, itu dari mana? Lebih dari 2 juta hektar. Dan tidak hanya di Indramayu, ternyata, tapi juga di tempat-tempat yang lain. tempat-tempat lain. Iya. Dan juga ada pengalihan. Jadi nilai tadi Ustaz, nilai mutasi itu yang mencapai 15 triliun itu termasuk nilai tanah Ustazah Evi. Termasuk nilai tanah yang sekian hektar tadi itu. Iya. Nah, sekarang juga ada temuan lagi kan itu SHM-nya nama Panji Gumilang dengan anak istrinya. Itu yang kita dengar bahkan resmi dari pihak yang berwenang. Itulah yang harus diangkat. Yang pertama gitu. Kalau prioritas kedua baru penistaan. Kenapa saya mengatakan bukan saya mengabaikan penistaan agama ya. Tentu kita marah dengan adanya penistaan atau ajaran yang menyimpang. Ya, sebagai umat muslim kita sebagai umat tidak muslim, terima. Apalagi sebagai ulama sebagai juga. Ulama. Sebagai orang Islam kita wajib itu kan. Iya. Saya marah gitu. Marah betul gitu dengan itu kalau ada unsur penistaan. Tetapi kenapa ini? Karena ancaman hukuman penistaan itu hanya 5 tahun. Kalau pidana itu lain. Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Jadi kita itu pengen yang saya concernnya. Kenapa saya concern itu? Ini korbannya sudah sangat banyak. Mohon maaf, saya punya kawan kuliah yang dulu jadi korban, kemudian dia pernah menjadi dan dia sekarang menjadi wakil rektor di UIN di Sumatera. Iya. Iya. Beliau berpesan kepada saya, telepon saya, Ustadz,
tolong hentikan Panji Gumilang ini. Korbannya sudah terlalu banyak. Orang yang diperas, orang yang jadi korban, orang yang gagal kuliah, orang yang kehilangan anaknya, orang yang karena ikut NII. Gitu. Bahkan kemarin di dalam apa kabar Indonesia saya katakan ke Kabar Eskrim, bisa nggak yang NII-nya juga diangkat ini? Iya. Gitu. Memang agak sulit. Dalam pembuktian hukumnya agak sulit karena ada alias-alias tadi, ada Ismus Sani, Ismus Salis. Memang agak pesimis saya gitu kan. Tapi saya kira polisi dengan segala perangkat dan intelijennya mesti mampu dan Harusnya intelijen mampu. itu tahu. Logi kita menjalankan mampu Ustaz. Harus mampu. Jadi saya ingat uji Ustazah Evi, ada ucapan dari Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya bahwa ketika beliau menyatakan akan ada 3 langkah, yaitu sanksi hukum pidana, lalu sanksi hukum administrasi, lalu ada tindakan preventif supaya tidak ada ekses dan lain-lain itu. Itu benar lah mungkin termasuk kaitan dengan Al Zaitun kan, itu sebagai lembaga pendidikan Ponpes yang mungkin harus proporsional menempatkannya. Tapi dia katakan oleh Mahfud bahwa ini baru langkah hukum pidana umum yang menyangkut pidana. Nanti mungkin bisa pidana khusus. Mungkin Ustadz masukkan tadi mungkin itu nanti mungkin. Ini logik saya ya. Saya sih begini. Sebetulnya persoalannya hanya di political will. Political will. Iya, mau nggak ya Mau atau bergerak tidak? bersama gitu kan ya. Iya, karena saya tahu aparat hukum itu tahu dan punya data yang lengkap. Iya. Polres Indramayu juga menyajikan kepada kita ini loh Pak Bukti-buktinya. datanya, gitu loh. Kita dapat informasi dari Polres langsung begitu kan. Itu tahu. Intelijen pun tahu itu, gitu. Saatnya membuktikan orang itu sama di mata hukum. Iya. kan? Saatnya sekarang membuktikan Indonesia bahwa kita semua itu sama di depan hukum. Benar itu Bang Haikal itu bilang di TV One. Dia katakan, ini negara udah kalah sama Panji Gumilang. Babe Haikal mengatakan itu. Iya, Babe Haikal. Negara udah kalah dengan Panji Gumilang. Padahal tidak boleh kalah dong negara. Harusnya nggak boleh kalah. Begitu, nggak boleh kalah negara itu. Coba bayangkan jutaan orang sebagai korban. Saya itu tahun 2002 menemukan korban-korban itu sangat perih dan menangis. Di komplek UIN Syarif Hidayatullah itu ada tukang sayur. Ibu-ibu janda punya anak, anaknya terpapar NII. Dia punya rumah yang sangat kecil dengan peninggalan dari suaminya. Itu tinggal satu-satunya SHM-nya dijual, tiba-tiba dia harus keluar dari rumahnya. Karena anaknya tahun 2002 itu terjadi. Iya, terjadi karena anaknya terpapar NII untuk membayar setoran itu. Sodakoh yang tadi itu. Iya, sodakoh tadi itu. Sodakoh tadi itu. Dan memang gerilyanya hal-hal yang tahu di seperti 2002 itu saya temukan banyak sekali. Di 2002 itu. Saya agak sulit membayangkan bahwa sedemikian banyak contoh korban itu ya Ustazah Evi yang tadi Ustaz paparkan, Ustaz kemukakan, dan begitu banyak korban-korban lainnya selain yang tadi Ibu yang tadi Ustaz sampaikan. Saya sulit membayangkan bahwa itu tidak ada datanya di aparat polisi ya. Atau tidak ada yang melaporkan barangkali. Itulah yang saya hopeless. agak hopeless ya, atau pesimis lah bahasanya. Kalau hopeless kan putus asa. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh putus asa. Ya, kita harus. Tapi karena saya pengalaman dari 2002, 2007, 2011, tidak ada tindakan. Ya. Gitu. 116 Mudah-mudahan guru dikeluarkan. Itu hak-hak mereka terabaikan saja, tidak ada. Itu guru-guru Al-Zaitun sendiri. Pak Imam membawa data satu pick up itu dokumen. Ya, dan kemarin datang ke MUI Pak Imam ya. Belum datang juga akhirnya. Ya, sudah. Untuk membawa bukti, artinya mendukung bahwa MUI kan juga sedang melakukan penelitian. Jadi beliau itu mendukung secara penuh dengan data-data yang sudah ada. Karena beliau lah sebagai pendiri Al-Zaitun salah satunya gitu. Untuk membuktikan ini loh tahu persis apa yang terjadi selama ini dan terkait dengan sepak terjang Panji Gumilang. Satu lagi catatan Ustadz bahwa dia orang yang melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim termasuk itu kan dari yang mantan NI kan, Ken Setiawan. Ken Setiawan. Ya, ucapan dia adalah ketika kami dialog, kami laporkan ini, kita tanya apa alasan Anda melaporkan Panji Gumilang ini? Ya selain segera
ini ada proses hukum, tapi Iya. yang paling penting bagi kami adalah kami ingin menghentikan sepak terjangnya Panji Panji Gumilang. Gumilang. Saya kutip ini Iya. ucapan Ken Setiawan Iya. karena dia sudah terlalu merajalela. Iya, Kira-kira sama gitu. dengan pendapat kawan saya tadi yang tadi Pak tolong hentikan, jangan Wakil sampai ada Rektor. korban lagi. Ya. Ya kalau negara ini mencintai rakyatnya, ya sayang pada rakyatnya, terutama rakyat kecil yang ditipu dengan gerakan NI, karena masih ada. Bahkan adik kawan saya sendiri masih aktif, Ya. Serius Ustaz? masih aktif Di mereka. di mereka. Begitu. Wow. Ya. Ya. Lalu tapi tadi beliau dong ini Ustaz Evi, Ustaz Ari mengatakan mengoreksi, bukan hopeless Ustaz ya. Iya. Katakanlah pesimis, karena Pesimis. sudah sekian lama, sekian rupa 21 tahun. Iya. tahun perjuangan terhadap Iya. ini Al Zaitun, khususnya terhadap praktik yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Iya. Sekian lama, Iya. sedemikian rupa upaya, Betul. belum ada kelihatan sekarang Tidak ada. tindakan nyata Tidak adanya. dari sisi hukum terutama. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan keseriusan dari Menteri kita Menko Polhukam ya, kita berharap, Amin. sangat berharap ya, beliau bisa membuka ini semua, membongkar dan menyelesaikan dengan baik sehingga kita masyarakat umat Islam khususnya ini menjadi tenang. Seakan-akan jadi kita ingin mengeluarkan sebuah penyakit ya, kalau sudah penyakit ini diangkat sampai ke akar-akarnya, ini kan insya Allah kan semua akan kembali normal baik gitu kan. Apalagi kan kita pahami bahwa Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kan melaksanakan tugas yang diarahkan atau diminta langsung oleh Wapres, Pak Betul. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Betul. yang dulu sebetulnya adalah pimpinan tim peneliti. Iya, ketua Yang tim peneliti. Ketua tim peneliti. Beliau sangat tahu banyak itu. Karena saya melaporkan semua hasil secara langsung lengkap dengan, dan langsung lengkap ya, dengan Ustaz. beliau, dengan Pak Kiai Dan Ma'ruf. detil pastinya kan. Pasti detil. Ya pasti. Beliau ingatannya sangat kuat. Kuat. Pak Kiai Ma'ruf itu. Iya. Jadi pastinya beliau sangat hafal dengan apa yang sudah saya laporkan gitu dari riset lapangan kita. Dan tentu Iya. kita tidak meragukan bagaimana pemahaman seorang Kiai Ma'ruf ya, Pasti. Ustaz Evi, Betul, terkait betul. kepentingan umat Islam Pasti. dalam konteks Iya. gonjang-ganjing kontroversi Al Zaitun Iya. Panji Gumilang ini. Luar biasa. Ustadz, tapi kira-kira harapan Ustadz, gini Ustadz, kalau boleh tanya ini, Iya. ini mungkin terakhir dari saya. boleh. Apakah dalam waktu dekat, Iya. setidaknya kan ada dua Ya, nih yang berperan besar. Yang pertama terkait dengan dugaan penistaan agama, jeratan adalah pasal 156A Ya. KUHP Ya. yang Ustadz saya sampaikan. Ya. Mungkin itu siogianya prioritas kedua. Ini Iya. ya. Yang utama justru Pidana. pidananya dong, Pidana kriminalnya. pidana kriminal. Iya. Karena sanksinya jauh lebih besar ya. Hukuman jauh lebih besar. Kita pengen Ustadz. itu yang Iya. Kira-kira per hari ini saat ini Iya. kita ngobrol di Brafus ini, Iya. mana yang kira-kira akan terjadi lebih dahulu nih Ustadz? Nah inilah saya merasakan ya dari pihak aparat berwajib kok kayaknya mendorong-dorong kita untuk segera mengeluarkan fatwa. Yang dari fatwa itu jadikan landasan untuk penjeratan di penodaan penistaan agama ya. Undang-Undang nomor 1 1965. Ya kenapa yang TPPU PPATK yang sudah jelas itu yang tidak segera Diselesaikan. ditindaklanjuti begitu. Polri. Itu. Nah, karenanya ya kalau dari MUI fatwa sudah kita Sudah siapkan ya? Siapkan. Tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu kita tinggal waktunya. tunggu waktunya aja Bang Iwan. Harus Jadi sabar. Sebetulnya kabar baik ini bagi Iya. masyarakat Indonesia. Tapi fatwa ini tidak akan kita publish. Kenapa? Fatwa ini hanya akan kita berikan kepada Untuk kepentingan, Bareskrim. untuk kepentingan Untuk Bareskrim. kepentingan penyidikan Untuk penyidikan oleh kepolisian. oleh kepolisian. Begitu. Saya menduga Pak Faute mencakup dua hal tadi, dua ranah tadi, ranah atau wilayah yang terkait dengan penistaan agama kan boleh menduga-duga ya. Betul, Yang iya, satunya iya. lagi kan yang terkait dengan TPPU, pokoknya yang kriminal, yang crime lah tadi. Betul. Ya pokoknya kita akan segera sampaikan hasil keputusan kita dalam waktu dekat ya. Dan ya di forum ini saya ingin menyampaikan ya Siap. pesan-pesan yang sangat inti ya. Pertama, sudahlah hentikan, jangan lagi ada korban Panji Gumilang. Ya. Kedua, prioritaskan
ya korban-korban yang sudah banyak sekali berjatuhan ya, dan ini jangan diteruskan lagi begitu, jangan ada lagi korban ya. Kemudian tadi ya masalah yang diangkat utamakanlah adalah masalah persoalan tindak pidana ya, meskipun juga tentu penistaan agama atau penodaan agama ini itu juga ya, menjadi itu juga menjadi hal yang perlu diangkat dalam persoalan ini. Karena persoalan akidah bagi Iya. umat yang mayoritas di negara ini kan. Iya, itu saja sih. Kalau yang terakhir banget nih Ustaz. Kalau yang terkait Mumpung ada dengan Pak Al-Zaitun, Aminuddin. mumpung ada beliau nih Ustaz. Terkait dengan Al-Zaitunnya santrinya Ustaz, apa nih yang bisa Ustaz sampaikan? Karena kan banyak nih murid-murid santri di sana, Iya. yang orang tua juga Iya. mungkin harap-harap cemas. Saya secara pribadi orang yang tidak setuju Al-Zaitun dibubarkan. lembaga pendidikannya Ya, atau lembaga pesantrennya. pendidikan Al-Zaitun dibubarkan itu saya tidak setuju. Ya. Pertama, santri-santri itu adalah generasi muda yang mereka tidak paham sebetulnya. Ya, meskipun memang ada orang tua mereka yang ikut terlibat di NII, ya kemudian memasukkan anaknya ke Al-Zaitun, tapi mereka orang yang innocent, tidak bersalah. Anak-anak ini, Para santri ini. Ya, kedua ya yang dilakukan adalah oleh negara melakukan mungkin Kementerian Agama yang memiliki otoritas dalam masalah ini untuk mungkin mengambil alih pembinaan di pesantren ini. Begitu. Jadi santri tetap bisa belajar, kemudian oleh Kementerian Agama ini dibina supaya kembali kepada jalan yang benar, mereka belajar tenang seperti biasa, gitu. Itu saja sih kalau untuk Zaitunnya. Ya. Saya lebih concern kepada pemimpinnya dan juga pada gerakan NII-nya. Personelnya ya, Personal. secara personel. Oke. Bu Ustazah Evi, buat saya dari Pak Ustadz Aminuddin ini yang terakhirnya adalah clear, tepat, dan bijaksana. Betul. Luar biasa Ustaz. Iya. Terima kasih Sama-sama. Dr. Haji Aminuddin Yakub MA. Luar biasa. Iya. Wakil Bang- Ketua Tim peneliti. Iya. Majelis Ulama Indonesia Betul. untuk kasus Al-Zaitun. Al-Zaitun. Iya. Bang Iwan, kalau kita semua mungkin tadi diceritakan dari tahun 2002 sampai sekarang ini belum ada penyelesaian yang menggembirakan. Kalau kita semua lapisan masyarakat ini memiliki komitmen untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita ingat satu hadis ini. Kata Rasulullah, ketika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Iya. Kita menginginkan pemerintah bagaimana melakukan tugasnya ya sebagai pemerintah. Betul, secara Ustazah. hukum bisa menindak. Kemudian juga kalau kita kalau kita hanya mampu secara lisan kita sampaikan kebenaran. Iya. Tetapi kalau kita memang tidak bisa bergerak apapun, kita dengan doa. Dan itu selama-lamanya pergerakan. Tapi mudah-mudahan dari 3 gerakan ini mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu Betul. yang baik. Iya. Begitu ya Amin. Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih lagi Ustaz. Sama-sama Bang Iwan. Terima kasih. Sama-sama, Ustazah Iwan. Evi. Sahabat Bravo, itulah diskusi yang bagi kami, bagi saya pribadi luar biasa. Se-insight yang sungguh-sungguh selama ini saya idam-idam, saya mimpi-mimpikan Ustaz. Ya, terima kasih sekali Ustaz. Ya. Selebihnya coba deh Anda sendiri sahabat Bravo yang mengkaji lebih jauh. Terima kasih telah bersama-sama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bang Iwan. Oke. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.